Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10 dan ayat 12 sampai 14. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Kata Yesus. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu hal yang lazim dalam masyarakat Yahudi untuk menempatkan anak kecil sebagai salah satu kelompok kaum lemah. Selain janda, yatim piatu, dan orang-orang asing. Mereka tidak diperhitungkan dan karenanya tidak memiliki suara. Melalui sikap dan tindakannya, Yesus menegaskan bahwa di hadapan Allah, setiap orang memiliki martabat yang sama. Martabat yang sama. Anak kecil tidak semestinya dipandang rendah, karena bermartabat sama dengan orang-orang dewasa. Kunci keselamatan tentu saja bukan pada usia, bukan pada kedudukan status, pada jabatan, pada kehormatan, melainkan pada kerendahan hati dan keterbukaan. Kerendahan hati itu, saudari-saudara, merupakan keutamaan yang amat menentukan untuk merasa diri kecil, senantiasa bergantung atau mau bergantung kepada Allah. Hanya orang yang rendah hati, yang mau datang kepada Allah, yang mau mohon bantuan Allah. Hanya orang yang rendah hati yang mau mengandalkan Tuhan. Orang yang merasa diri kuat, mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mau datang kepada Allah, tidak mau memohon pertolongannya karena merasa dia sendiri bisa.
Bahkan Yesus menegaskan saudara-saudari bahwa siapa yang menyambut seorang anak dalam namanya itu sama dengan menyambut dia. Salah satu karakteristik anak kecil adalah sikap terbuka dan keinginannya untuk mengenal dan menerima hal-hal yang baru. Terbuka dan keinginan untuk mengenal dan menerima hal-hal yang baru. Sikap terbuka inilah yang menjadikan mereka berkembang. Hidupnya selalu diperbarui oleh pengalaman dan masukan-masukan yang baru. Karena itu saudara-saudari, pada zaman sekarang, zaman media sosial yang luar biasa, seringkali tanpa diduga anak-anak kecil, anak SD, itu ternyata sudah sangat mahir bermedia sosial, ber-IT daripada orang-orang dewasa, apalagi orang-orang tua lansia. Mereka mudah menyerap hal-hal yang baru karena mereka terbuka untuk menerima, untuk belajar sesuatu yang baru. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus mau menegaskan bahwa hanya orang yang terbuka hatinya untuk menerima ajaran baru, untuk bertobat, mau mendengarkan dan mau percaya akan Allah, dia diselamatkan. Banyak orang merasa telah tahu segala sesuatu dan tidak mau berubah. Merasa aman dengan situasinya. Kelompok seperti ini tidak akan pernah terbuka untuk menerima ajaran baru, apalagi untuk bertobat. Kalau demikian, lalu keselamatan tetap jauh dari orang-orang seperti ini. Saudari-saudara, sikap terbuka dan usaha menjadi baru dari waktu ke waktu itu mesti hidup dalam diri setiap orang beriman. Hidup dalam diri saya dan Anda sekalian. Pembaruan diri seperti ini adalah pertobatan yang terus-menerus. Merasa belum mencapai yang terbaik akan mendorong setiap orang untuk senantiasa berusaha menjadi lebih baik. Merasa bahwa belum hidup benar-benar kudus dan lurus di hadapan Tuhan akan membuat orang berusaha untuk senantiasa berusaha menjadi lebih kudus. Merasa diri belum hidup benar-benar rohani akan mendorong orang untuk senantiasa berusaha menjadi hidup lebih rohani, mengikuti tuntunan roh. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus juga menegaskan dalam bagian akhir kutipan Injil hari ini, bahwa kelompok yang dipandang sebagai lemah itulah yang mesti mendapatkan perhatian lebih daripada kelompok yang kuat. Kelompok yang dipandang sebagai kelompok-kelompok orang yang jauh dari Tuhan, itulah yang harus mendapatkan perhatian lebih. Sikap seperti ini, sikap Yesus yang seperti ini adalah sikap Allah sendiri. Ia lebih memperhatikan mereka yang membutuhkan bantuan karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Domba yang sesat, jauh dari gembala dan kawanan mesti dicari sampai dapat kembali. Bila telah didapatkannya kembali, bukan hanya kawanan menjadi utuh kembali, tetapi mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita yang besar. Saudari-saudara, kalau kita mau jujur, kita
manusia punya kecenderungan untuk memperhatikan saudara-saudari yang hidupnya baik-baik saja, yang beres-beres saja, yang tidak bermasalah, yang dekat dengan gereja, hidupnya baik-baik, dan sebagainya. Tidak mendatangkan beban, tidak mendatangkan risiko. Tetapi melalui firman hari ini saudara-saudari kita diajar, kita diinspirasi dan diteguhkan untuk memberi perhatian kepada saudara-saudari yang jauh dari Tuhan, yang pergi, yang keluar dari kelompok, yang bermasalah. Meskipun barangkali memang risikonya lebih besar. Mari kita belajar pada Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudari. Semua pengikutnya, kita orang-orang Kristiani mesti memperkembangkan sikap berbelas kasih pada siapapun, terutama mereka yang dipandang kecil, yang lemah, miskin, meskipun berisiko lebih besar daripada memperhatikan saudara-saudari yang kelihatannya baik-baik saja. Tuhan Yesus, sebelum dia mengambil contoh anak kecil untuk meneguhkan para murid yang bertanya. Saudari-saudara, kalau kita merenungkan dengan serius, dia sendiri telah menunjukkan perendahan diri yang luar biasa. Dia yang maha tinggi mau turun ke dunia, merendahkan diri, menjadi kecil seperti manusia, supaya dia bisa mengangkat kembali orang-orang kecil, manusia, mereka yang tidak mampu menyelamatkan diri, untuk diangkat martabatnya kembali menjadi anak-anak Allah. Dia yang tidak memperhitungkan martabatnya sebagai putra Allah, tapi mau menjadi sama seperti manusia. Ini contoh teladan perendahan diri yang luar biasa. Kita saudari-saudara mesti belajar dari Tuhan Yesus untuk berani bukan hanya rendah hati, tapi juga merendahkan diri untuk memperhatikan yang kecil, yang miskin. Merendahkan diri untuk melihat hal-hal kecil dalam diri kita, dalam hidup kita yang seringkali justru bisa menjadi batu sandungan bagi kita untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk maju, untuk menjadi orang Kristiani yang baik. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa rendah hati dan terbuka akan tuntunan roh. Jangan lupa untuk juga dalam setiap aktivitas dan karyamu hari ini, supaya matamu, perhatianmu, kepedulianmu senantiasa melihat orang-orang kecil, orang-orang susah, mereka yang membutuhkan sapaan dan sentuhan kasih. Besar sukacita di sorga jika kita mampu mengembalikan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mereka yang kemudian kita anggap anak hilang, domba sesat, entah mereka sadari atau tidak, entah mereka sengaja atau tidak sengaja. Betapa Tuhan mengharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang ambil bagian dalam karya Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan teladan luar biasa, teladan perendahan diri. Engkau yang maha tinggi, Putra Allah, merendahkan diri turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kami. Dan dalam keadaan seperti manusia, Engkau mengangkat martabat kami yang telah jatuh karena dosa,
karena maut. Moga-moga kami berani rendah hati dan merendahkan diri untuk menyadari siapa kami di hadapan-Mu dan boleh ambil bagian dalam karya-karya-Mu memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang lemah dan miskin, mereka yang menjadi buah hati-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.